Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab. Pernah kebayang nggak? Gimana ceritanya satu ayat aja dari sebuah kitab kuno bisa jadi bahan perdebatan panas selama ribuan tahun? Nah, itulah yang terjadi sama kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Ayat ini ngejanjiin kedatangan seorang nabi besar. Tapi, siapa dia? Identitasnya ini jadi pusat perdebatan teologis yang sengit antara dua agama besar dunia. Hari ini, kita bakal bedah sebuah analisis yang coba menjawab pertanyaan itu. Jadi, pusat masalahnya itu ada di frasa ini. Janji tentang seorang nabi yang bakal sama seperti Musa. Di satu sisi, teman-teman muslim kita melihat ini sebagai nubuat yang jelas banget menunjuk ke Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, umat Kristen percaya ini tuh referensi yang nggak bisa diganggu-gugat tentang Yesus. Ini bukan cuma beda pendapat biasa ya, ini persimpangan teologis yang fundamental banget. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan ngikutin alur argumen dari sebuah analisis spesifik yang mencoba memecahkan teka-teki ini. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat argumen yang mendukung Muhammad. Terus, kita bakal mempertanyakan apa kriteria yang dipakai itu udah pas? Dari situ, kita akan gali lebih dalam lagi ke teks aslinya buat nemuin petunjuk-petunjuk tersembunyi, menerapkan kriteria baru itu, dan akhirnya kita lihat analisis ini membawa kita kemana. Oke, yuk kita mulai dari argumen yang mendukung Muhammad. Analisis yang kita ikuti ini menyoroti argumen dari Dr. Zakir Naik. Beliau ini mengajukan 3 poin perbandingan utama untuk menunjukkan kalau Muhammad bukan Yesus yang paling cocok dengan deskripsi seperti Musa. Mari kita lihat sama-sama argumennya. Poin pertama soal kelahiran. Logikanya simpel sih. Musa lahir secara normal dari seorang ayah dan ibu. Muhammad juga sama, lahir secara normal dari ayah dan ibu. Nah, ini kontras banget sama kelahiran Yesus yang diyakini lahir dari seorang perawan. Jadi kalau dari sudut pandang ini, Musa dan Muhammad punya kesamaan mendasar soal cara mereka datang ke dunia. Lanjut ke kehidupan keluarga. Musa dan Muhammad, dua-duanya menjalani hidup yang kita kenal lah. Mereka menikah, mereka punya anak. Ini kan jalur kehidupan manusia yang umum. Yesus sebaliknya tetap tidak menikah dan gak punya keturunan. Sekali lagi, argumennya adalah bahwa dalam aspek fundamental kehidupan manusia ini, Musa dan Muhammad itu lebih mirip. Dan kriteria terakhir, soal akhir hidup mereka. Musa dan Muhammad, keduanya meninggal karena sebab alami setelah hidup cukup lama. Ini beda banget sama kematian Yesus di kayu salib, sebuah akhir yang tragis dan ya nggak wajar. Jadi kalau kita cuma lihat 3 poin ini aja, kelahiran, keluarga, dan kematian, argumen untuk Muhammad sebagai nabi seperti Musa kelihatannya kuat banget ya. Tapi disinilah analisisnya mulai seru. Setelah meletakkan dasar yang kelihatannya logis ini, sumber kita justru melempar pertanyaan yang menantang. Apakah kriteria yang kita pakai ini udah benar? Apakah seperti Musa itu artinya punya kehidupan yang mirip? Atau jangan-jangan maksudnya sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, untuk menantang kriteria tadi, sumber kita ini pakai analogi yang jujur aja nyelekit banget. Dibilang kalau lahir, punya pasangan, dan mati secara alami, itu kriteria yang saking umumnya. Bahkan seekor kambing pun bisa memenuhinya. Poinnya adalah, ini bukan penanda yang unik untuk seorang nabi yang dijanjikan dalam nubuat sebesar ini. Kita perlu cari sesuatu yang lebih spesifik. Ini maksa kita buat balik lagi ke titik awal. Kalau perbandingan kehidupan sehari-hari terlihat terlalu dangkal, lalu apa petunjuk yang sebenarnya tersembunyi di dalam kata-kata ayat itu sendiri? Nah, untuk mengetahuinya, analisis ini membawa kita langsung ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani dari kitab Ulangan. Sekarang kita masuk ke jantung argumen dari sumber ini. Menurut mereka, kunci untuk membuka teka-teki ini tuh bukan di terjemahannya, tapi di 3 frase spesifik dalam teks Ibrani aslinya. Yuk, kita lihat satu persatu. Kata yang pertama adalah Miki Rebeka, yang artinya dari tengah-tengahmu. Menurut analisis tekstual ini bukan sekedar ungkapan biasa. Ini ditafsirkan sebagai syarat yang sangat spesifik, sebuah penanda geografis dan etnis. Nabi ini harus datang dari dalam komunitas dan tanah Israel itu sendiri. Berikutnya, Meaheka, artinya dari antara saudara-saudaramu. Di sini konteksnya penting banget. Musa saat itu lagi bicara kepada suku Lewi, yaitu suku para imam. Jadi, waktu Tuhan bilang nabi ini akan datang dari saudara-saudaramu, penafsirannya adalah dia bakal jadi orang Israel
tapi secara spesifik bukan dari garis keturunan Imam Lewi. Dan frase ketiga, mungkin yang paling krusial, kamoni, atau seperti aku. Nah, disinilah argumennya bergeser dari detail biografi ke tujuan inti. Apa sih esensi dari seorang Musa? Dia adalah sang pembebas agung yang memimpin umatnya keluar dari perbudakan fisik. Jadi menurut interpretasi ini, nabi yang seperti Musa haruslah seorang pembebas dengan skala yang setara. Oke, jadi sekarang kita punya 3 kriteria baru yang digali langsung dari teks aslinya. Harus orang Israel, dari suku non-Lewi, dan seorang pembebas agung. Sekarang, mari kita terapkan saringan ini pada kedua kandidat, Yesus dan Muhammad, dan kita lihat apa yang ditemukan oleh analisis ini. Kriteria pertama, Mikire Beka, dari tengah-tengah Israel. Menurut sumber ini, Yesus jelas memenuhi syarat. Seluruh hidup dan pelayanannya berpusat di tanah Israel. Muhammad di sisi lain berasal dari Arabia. Jadi, untuk kriteria geografis dan etnis ini, analisisnya menyimpulkan hanya Yesus yang cocok. Kriteria kedua, Ma'akheka, seorang Israel tapi bukan dari suku Lewi. Yesus berasal dari suku Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel, dan pastinya bukan Lewi. Jadi dia cocok. Muhammad berasal dari suku Quraisy. Meskipun beliau bukan dari suku Lewi, beliau juga bukan berasal dari salah satu suku Israel, yang merupakan syarat utama kriteria ini. Jadi di sini juga analisisnya menunjuk ke Yesus. Dan kriteria ketiga, Kamoni, menjadi pembebas seperti Musa. Disinilah analisisnya masuk ke ranah teologi. Sumber ini berargumen bahwa Musa membebaskan umatnya dari perbudakan fisik di Mesir. Yesus, dalam teologi Kristen, dipandang sebagai pembebas dari perbudakan spiritual, yaitu dosa. Sumber ini memperkuat hubungan ini dengan Paskah. Paskah Yahudi itu kan soal pembebasan dari Mesir, sementara Paskah Kristen adalah tentang pembebasan dari dosa melalui Yesus, yang sering disebut anak domba Paskah. Jadi, setelah kita memeriksa argumen awal, menantangnya, dan kemudian menerapkan 3 kriteria baru dari teks Ibrani, kita sampai pada kesimpulan akhir dari analisis ini. Mari kita lihat papan skor akhirnya terlihat seperti apa. Dan ini dia rangkumannya. Berdasarkan penafsiran sumber ini terhadap 3 istilah Ibrani, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, dan seperti aku, kesimpulannya adalah Yesus memenuhi ketiga kriteria tersebut sementara Muhammad tidak. Penting buat digarisbawahi ya, ini adalah putusan yang didasarkan sepenuhnya pada kerangka analisis tekstual yang baru saja kita jelajahi. Jadi, dalam kerangka analisis khusus ini, skor akhirnya adalah 3-0. Dengan memprioritaskan petunjuk linguistik dalam teks Ibrani asli di atas perbandingan biografis, sumber ini sampai pada kesimpulan tegas bahwa nubuat dalam Ulangan 18 ayat 15 menunjuk kepada Yesus. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang lebih besar kan? Analisis yang kita ikuti hari ini adalah sebuah contoh yang kuat tentang bagaimana makna bisa berubah drastis saat kita beralih dari terjemahan ke bahasa asli. Ini nunjukin kalau di bawah permukaan setiap teks kuno ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk digali dan bagaimana satu ayat saja bisa menjadi bahan bakar perdebatan intelektual dan spiritual selama ribuan tahun. Terima kasih sudah menjelajahi ini bersama kami.